warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Fitri dan rekan saya Gambina Wasiati. Hari ini kami akan mewawancarai kepala sekolah kami dari SMK Negeri 1 Cerme, Bapak Sugianto SPD MPD, dalam rangka pengerjaan tugas Ilustrasi kontekstual modul 3.1 untuk pengambilan keputusan tugas siswa. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Tiara. Bapak, hari ini kami mau melakukan wawancara terkait Bapak sebagai Kepala SMK Negeri 1 Cerme. Tentunya selama menjabat kepemimpinan Bapak ini pasti banyak hal yang sudah terjadi ya Pak. Baik bagaimana Bapak menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan sebagai Kepala Sekolah. Dan nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan yang begitu. Mungkin Bu Gambina bisa saya mulai dari pertanyaan pertama ya Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Jadi kalau sudah terkait dengan dilema, ini pasti banyak sekali yang dirasakan oleh kepala sekolah atau pimpinan. Pimpinan mengakomodir semua, tetapi pasti kita tidak bisa mengakomodir semua, sehingga itu yang menyebabkan kita dilema. Nah, ketika sudah mengambil keputusan, kemudian keputusan ini diterima oleh semua, tetapi tidak melanggar regulasi, bagi saya itu sekedar dilema. Tapi ketika saya mengambil keputusan, kemudian pertentangannya banyak, ketidaksesuaiannya banyak, lebih-lebih tidak sesuai dengan regulasi atau aturan kedinasan, lebih lagi ketika sudah tidak sesuai dengan yang kita yakini, maka ini sudah saya anggap sebagai sebuah bujukan, dan sebuah bujukan yang tergantung bujukan itu mengarah kepada sanksi moral atau sanksi yang lain. Bapak, kalau saya lanjutkan, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Kalau saya pribadi, dari yang semula berpikirnya adalah spesifik, sekarang harus berpikir lebih general. Kalau dulu ketika masih jadi guru, spesifik saya di dunia gurunya, sehingga tidak lagi memandang kebenaran dari sudut pimpinan. Tapi karena saya sudah di pimpinan, maka saya harus lebih general, sehingga keputusan ini bisa diterima oleh semua. Nah, bagaimana supaya ini keputusan bisa diterima oleh semua? Selalu saya awali dengan ketika saya mau ada ide, mau ada gagasan, mau ada sebuah angkat instruksi atau pendelegasian, saya lebih sering dengan saya testimonikan ke siapa dulu. Beberapa orang saya minta testimoninya, kemudian bagaimana responnya. Ketika mayoritas responnya adalah positif, maka ini sudah menjadi data awal saya untuk lebih meningkatkan lagi ke level menjadi sebuah keputusan. Ketika dari testimoni beberapa teman kemudian kok tidak optimis, maka saya harus mereview lagi. Mungkin ada kebijakan yang timingnya tidak bisa saat ini, jadi bisa dibilang dengan pengambil keputusan berdasarkan data, dan datanya data awal melalui testimoni dari teman-teman. Begitu sudah harus ada telkan, begitu sudah oke, ada sinyal sepertinya teman-teman juga sama, frekuensinya sama, baru saya detailkan lagi, saya spesifikkan lagi bahwa keputusan ini harus saya ambil. Contoh misalkan ketika kita mau mengambil keputusan pendidikan karakter kita apa gitu, kita sepakati kepingin disorot kita, saya testimoni ke beberapa orang, dan rata-rata karena karakteristik di kita adalah
atau kecamatan yang bisa dibilang kecamatan santri, maka testimoninya mayoritas positif. Nah dari situ baru dengan tim, dengan unsur pimpinan yang ada di lembaga, kita sepakati bahwa pendidikan karakter kita adalah lewat sholat doa dari skala mayoritas. Yang minoritas yang pro dan kontra, karena ini sudah keputusan harus diikuti gitu. Ini salah satu contoh proses saya pribadi sebagai kepala sekolah sebelum mengambil keputusan. Kalau misalkan sebelum keputusan itu Pak, seperti tadi ide Pak, ide untuk menyampaikan itu agar mendapatkan testimoni dari orang-orang sekitar itu dari mana? Nah, kan bisa dibilang ini juga, kalau dibilang coaching juga tidak, dibilang kayak selain mentoring juga tidak, sifatnya hanya sekedar diskusi. Kadang diskusinya sampai ketua kelas sampai coaching terjadi juga, atau diskusinya malah nggak terukur dan tidak terarah juga terjadi juga. Nah lewat diskusi atau lewat coaching atau lewat komunikasi yang per person itu yang jadi pintu masuk saya. Saya bisa menilai, merespon bahwa sebagian dari teman kita ternyata punya pendapat lain. Ketika sudah menyampaikan pendapat lain, saya asumsikan bahwa mereka tidak seide dengan saya. Nggak bisa Pak, sholat duha itu kenapa harus diwajibkan? Sholat duha itu kan sunnah, itu kan sudah sinyal bagi saya. Oh, cuman kadang kan teman guru tidak berani tegas untuk menolak gitu kan. Dengan bahasa sinyal itu saya memahami bahwa yang bersangkutan belum begitu berkenan sholat duha itu menjadi program utama dalam hal pendidikan karakter di masyarakat. Sebenarnya ini kan juga sudah menjawab pertanyaan nomor 7 Pak, tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini. Mungkin keluar dari pertanyaan wawancara ini Pak, kalau saya boleh tanya, misalnya Pak, Bapak punya sebuah ide yang mau Bapak jalankan karena di pandangan Bapak itu ini tuh hal yang penting yang bisa memajukan sekolah, tetapi terbentur dengan langkah Bapak tadi kan minta saran dulu ya Pak, kayak tes dulu nih lapangan gimana. Kalau ternyata tim kita Pak, guru lain rekan lain itu ternyata tidak mendukung itu, atau kayaknya nih gak bakal berhasil nih di sini karena mereka mungkin berbasis pengalaman begitu Pak. Iya. Itu biasanya Bapak bagaimana Pak? Nah, boleh, jadi saya anggap ibarat sebuah penelitian itu kan kadang butuh hipotesa. Hipotesa kan dugaan. Jadi hipotesa dalam penelitian kan harus menguji kalau ini dalam sebuah ide atau gagasan. Dari komentar beberapa teman, saya anggap itu adalah hipotesa awal, dugaan awal kira-kira program ini berjalan atau tidak. Hingga sekarang hipotesa tadi itu kita terima atau kita tolak gitu kan. Dugaan tadi itu kita amini atau kita abaikan gitu kan, itu ada di kita. Nah, dan saya kira sama dengan testimoni tadi, kan nggak mungkin kemudian dugaan itu berimbang gitu kan. Pasti ada yang signifikan menerima atau signifikan menolak. Jika signifikan adalah menerima, ya kita jalankan terus. Jika signifikan menolak, bukan tidak dijalankan, tapi kita pending dulu. Pendingnya tidak tepat saat ini gitu kan, karena mindsetnya, persepsinya sama gitu kan. Terus ini belum jawab ya yang Itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan. Iya. yang tadi yang katanya bicara menghadapi teman yang kan, tidak. Iya kan kadang ada kendala seperti itu Iya. Pak. Kayak Bapak ini kan tipe orang yang sangat revolusioner menurut saya Oh, Pak. iya. Bapak ingin berpikir out of the box, tapi kadang kala kita tuh punya tim yang mungkin tidak sejalur jadi gitu Pak. prinsipnya kan gini saudara, tidak ada satu kebijakan satu untuk semua gitu kan. Pasti dimanapun itu lembaga dan siapapun pimpinannya, tidak mungkin satu kebijakan ini berlaku di semua. Pasti ada pro dan kontra. Maka orientasi menjalankan kebijakan itu kan pada hasil nanti dijalankan kan.
ketika sudah dugaannya tadi itu tidak mungkin berjalan, ya ngapain dipaksakan gitu kan, kalau endingnya nanti nggak bagus juga. Tapi kalau diduga nanti bahwa mayoritas menerima, kita jalankan. Perkara nanti ada yang pro dan kontra, ya kita hadapi, pasti itu nggak mungkin satu kebijakan itu bisa diterima oleh semua itu. Dan itulah seni kita untuk mengedukasi mereka, dan lambat laun bisa berubah, bisa juga dia kepada pendiriannya, dan itu sebuah pilihan, boleh saja dan sah-sah saja. Jadi di situ lebih pada mayoritas ya Mbak yang dijadikan fokus. Tahap awal ini kalau itu sifatnya out of the box, saya masih pakai skala mayoritas. Tapi kalau sifatnya ini adalah kebenaran secara kedinasan, tidak ada tawar menawar, itu sebuah sesuatu yang harus dijalankan gitu kan. Hadir di sekolah jam 7, pulang mengikuti presensi kita, yaitu sebuah instruksi yang tidak bisa ditawar gitu. Jadi tidak lagi pakai hitungan mayoritas dan minoritas, itu tergantung konteksnya. Tadi memang kita bahasnya di dilema etika Bapak. Di dilema etika, ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah yang saya anggap efektif? Iya, untuk menjadi dasar pengambilan keputusan Bapak saat mengalami gimana? Kalau saya, ini tergantung kasus ya. Kalau misalkan kasusnya itu adalah menyangkut person seorang guru, bagi saya hal yang efektif adalah masih pendekatan humanis, pendekatan kekeluargaan. Walaupun secara kedinasan misalkan ini sudah kategori untuk bisa indisipliner, tapi saya tetap memberi dalam pendekatan humanis, kekeluargaan, diskusi. Tidak bisa sekali, dua kali, terus saya masih menunggu sisi baiknya, karena bagaimanapun juga aset thinking itu masih lebih baik, berpikir positifnya itu masih lebih baik, tentu sangat akan terasa dan berkesan, hanya masalah waktu. Cuman itu tadi, waktunya yang kadang kalau pendekatan kekeluargaan itu tidak terukur gitu kan. Sementara di lapangan harus segera diputusin gitu. Nah selagi itu tidak membahayakan lembaga, ya kita tunggu gitu. Tapi kalau sudah membahayakan tetangga, membahayakan lembaga, ya saya kembalikan pada regulasinya gitu kan. Ketika harus di punishment, ya kita punishment. Ini sebenarnya berhubungan dengan yang nomor 5 ya Pak, karena Bapak tadi mengambil mayoritas keputusannya seperti itu. Yang kelima ini adalah hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak itu. Sebenarnya ini Pak, saya juga pernah Bapak itu menyampaikan pada saya, Mutiara saat Mutiara itu ragu, takut, segala hal kembalikan pada regulasinya apa. Saat itu terjadi berarti Mutiara itu berjalan di jalan yang benar gitu Pak. Berarti kan mungkin Bapak ada kalanya memang harus sesuai regulasi, ada kalanya Bapak memang akan humanis sekali menunggu sampai orang itu berubah. Jadi kalau dihubungkan dengan ini Pak, kira-kira tantangannya itu apa Pak dalam tiap keputusan yang Bapak ambil sejauh ini? Kan Bapak selalu memposisikan diri seperti itu Pak. Tantangan yang utama itu adalah gradasinya pemahaman di tim kita, di SDM kita terhadap sebuah regulasi itu yang nggak sama gitu kan. Ada yang paham, ada yang setengah paham, ada yang tidak paham, ada yang ikut-ikutan. Nah sehingga ketika kita mengambil keputusan berdasarkan regulasi, nah itu yang terjadi mispersepsi gitu. Padahal regulasinya udah jelas, aturannya udah jelas, keputusannya harus dijalankan sesuai ini. Tapi kadang regulasi ini kan tidak dipahami sama oleh semua warga. Nah ini tantangan terberat di situ, mispersepsi terhadap sebuah regulasi atau mispersepsi terhadap aturan gitu kan. Ini kendala saya pribadi dalam mengambil keputusan gitu kan. Dan menyamakan persepsi ini yang jadi penting gitu kan. Maka itu yang saya pribadi lakukan ketika awal saya di sini, mengundang semua teman-teman dalam program Messi, menyamakan persepsi ya dalam rangka itu supaya ketika keputusan diambil tidak ada hambatan gitu kan. Jadi
bagi saya tantangan terbesar adalah menyamakan persepsi ketika sudah menjalankan baik itu kesepakatan yang sudah ada maupun kesepakatan yang akan kita bangun bersama. Jadi ada kaitannya dengan regulasi itu sudah menyangkut pendidikan moral ya Bapak. Ini dilema etika yang keduanya sama-sama benar ya Pak. Ya, untuk tantangan bagaimana menjalankan keputusan yang sama-sama benar Pak. Nah, sama-sama benar, tetapi harus dipilih gitu ya. Iya. Dipilih salah satu. Gitu. Tantangannya selama ini paling besar itu yang dirasakan oleh Bapak. Sepertinya persentasenya bobot memanage di lembaga pendidikan itu terbesar adalah di SDM. Apapun bentuknya, mau wisuda moral, mau dilema etika, mau ngurusi apapun, persentase terbesar itu ada di SDM, di personality-nya gitu. Bukan di fisik sarananya, bukan di program, tapi tantangan terbesar adalah menghadapi SDM karena kan dinamikanya SDM macam-macam gitu kan, background yang untuk SDM juga macam-macam, sehingga mereka juga berhak mengukur kebenarannya berdasarkan dinamika keilmuan yang dia miliki, sama-sama baik ya kan. Contoh sholat Tuhan sama-sama baik kan, anggaplah dua orang yang dengan ilmu yang berbeda setuju bahwa sholat Tuhan itu baik, tetapi implementasi di lapangan satu setuju kepingin tidak perlu diformalkan, yang satu setuju diformalkan. Nah, ini tantangan yang terberat kembali ke, sehingga ketika sudah dalam posisi seperti ini tidak perlu lagi konsensus, tidak perlu lagi kesepakatan, yang ada adalah saya kembalikan ke skala mayoritas, bahwa karena sekolah ini harus punya program terkait pendidikan karakter, ya maka itu yang saya pilih gitu kan. Jadi lebih masih kepada skala mayoritas yang saya pakai karena toh sama-sama baiknya gitu kan. Itu. Saya agak sepakat, tidak apa-apa ya. Karena memang manusia itu katanya miniatur alam semesta Bapak. Jadi begitu kompleks, menyatukan dua kepala saja susah Pak, apalagi banyak kepala. Jadi Bapak menghadapi tantangan terkait yang Bapak katakan tadi dalam tantangan dilema etika itu lebih kepada human resources-nya ya Bapak, dan yang Bapak ambil adalah skala mayoritas. Untuk selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat apabila suatu permasalahan dilema etika itu muncul? Apakah Bapak perlu ada penjadwalan itu, kapan nih treatmentnya harus dilaksanakan, atau pada saat hal itu terjadi Bapak langsung menyelesaikan masalah itu? Jadi kalau ada jadwal khusus tentang mengatasi dilema etika, maka saya harus tahu database dilema etika di sini ini berapa sih. Ternyata dilema etika di kita banyak, sehingga saya harus bikin schedule kapan dilema etika ini saya atasi. Nah, saya tidak berangkat dari situ, saya berangkat dari sebenarnya pengennya berangkat dari sebuah budaya dalam diskusi dan komunikasi. Perkara konten dan isinya apa, ya salah satunya membahas masalah dilema etika. Nah, pintu masuk saya yang terstruktur bagi saya adalah sebenarnya di Kamis Beraksi itu. Kamis Beraksi itu adalah media saya berkomunikasi dengan warga sekolah. Konten dan isinya ya bisa salah satunya adalah dengan dilema etika. Jadi kalau ditanya adakah saya jadwal khusus saya integrasikan di situ gitu kan. Nah, Kamis Beraksi itu gitu kan, itu menjawab semua problem yang ada di sekolah. Kemudian kami yang di tenaga administrasi, kami sudah ada kesepakatan jadwal dengan pihak administrasi, tenaga administrasi, harinya adalah Senin atau Jumat. Itu kesepakatan kita untuk berkomunikasi.
perkara nanti di dalam yang dimanfaatkan dilema etik ya tergantung dari situasi. Oh, ini ada dilema etika yang harus saya atasi, ya itu saya pakai. Jika tidak ya kami bahas yang lain gitu kan. Jadi fokus kami menjalankan program sekolah yang tidak mengarah pada kasus gitu kan, tapi lebih mengarah kepada budaya. Budayanya ada kasus apapun kita selesaikan di budaya itu gitu. Nah, jadi lebih kepada menciptakan budaya lebih dari sistemnya. Jadi ketika ada dilema yang muncul, kita kembalikan kepada budaya itu sendiri. Tetapi ketika ada yang sifatnya urgen, insidental, kayak kemarin tiba-tiba ada sebagian dari teman kita keluarganya datang ke sini, ya kan? Mau nggak mau kan saya harus respon itu secara personal, gitu kan? Jadi tidak perlu dianggap dalam sebuah problem atau yang sudah disebut tadi. Gitu. Jadi diselesaikan pada saat itu karena memang problemnya butuh diselesaikan secepatnya. Berarti kesimpulannya ada yang diselesaikan pada saat itu juga, betul, ada yang berjadwal, ada yang menyesuaikan dengan budaya yang sudah ada di sini. Baik Bapak, kemudian ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya, selama ini faktor apa yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan etika? Yang sangat mempermudah di lembaga ini karena entah ini sebuah anugerah atau apa kan, kita semua yang ada di sini beragama Islam semua, Muslim semua, sehingga pendekatan lewat agama itulah yang menjadi koridor utama kita untuk menyatukan beberapa segmen yang berbeda tadi gitu kan. Segmennya kan macam-macam, maka yang menyatukan kita ya lewat agama. Dan alhamdulillah di SMK ini kan kita semua sama, yaitu beragama Islam, dan ini yang memudahkan kami sebagai pintu masuk dalam mengambil keputusan. Ketika sudah sejalan dengan background kita, nggak ada yang berani menentang gitu. Tapi kalau background kita saja sudah ditentang, ya pasti orang lain akan menentang kita semua gitu, karena kan betul-betul melanggar gitu kan. Itu kalau terkait dengan tujuan moral ya. Tapi kalau terkait dengan dilema etika, saya kira sama juga, karena kan ketika semua ditarik dengan pendekatan agama, harusnya sudah tidak ada lagi yang iri gitu kan. Mau keputusan kok saya yang dikorbankan ya, padahal ini baik juga, kenapa kok yang ini yang dipilih gitu, padahal sama-sama baiknya kan, sama-sama yang harusnya diakomodir kan. Kalau bisa diakomodir semuanya kita jalankan, kalau nggak bisa ya tetap kembali ke skala mayoritas, kembali ke skala prioritas, seperti yang kita rasakan ketika dalam menyusun program kerja gitu kan, yang diakomodir banyak, keinginannya banyak, daya kemampuan kita terbatas, kita skala prioritas yang kita pilih. Ketika SDM-nya betul-betul sama, frekuensinya adalah sama, satu misalkan anggaplah satu visi dalam hal menjalankan agama, ini mudah untuk meredah gap tadi itu gitu kan. Jadi faktor religiusitas ya Pak, faktor religius yang ada di lembaga kita itu kita angkat itu menjadi faktor berbeda dan juga tadi anugerah ya Bapak bagi sekolah kita. Selanjutnya yang kita ambil ada keputusan ada. Iya. Terakhir nih, Ya. di terakhir ya Pak, mungkin yang kami tanyakan itu adalah dari semua yang Bapak ceritakan, pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dari semua dilema etika yang pernah Bapak alami, pembelajaran apa sih Pak yang mungkin bisa kami pelajari, mungkin suatu hari nanti kami jadi pemimpin agar bisa bijaksana menghadapi semua dilema. yang paling berat tuh gini, Mutiara Belina. Gimana Pak? Jadi ini bukan ucapan saya sebenarnya, siapapun itu kalau dia menyampaikan apa yang dia amalkan, insya Allah mudah diterimanya. Tetapi ketika dia menyampaikan sesuatu itu yang tidak dirinya sendiri juga mengamalkan, itu akan berat.
Jadi bahasa saya, makanya kan saya sering ketika di rapat, saya sebelum revisi, saya itu selalu bikin dulu, saya merasakan dulu. Saya sebelum nyuruh Bu Tiara bikin flyer, saya udah bikin flyer terus Bu. Dan itu teman-teman nggak ngerti, misalkan ada ucapan serah terima jabatan, saya bikin flyer sendiri saya kirim. Kemarin ada yang disnatalis, saya bikin flyer sendiri di cover, saya kirim. Nah kemarin ada, hari ini ada hari santri, saya nggak buat, saya dulu gitu kan. Artinya apa? Saya sebelum instruksi, minimal bisa sendiri tahu bahwa tingkat kesulitannya sejauh mana, sehingga ketika menjadi sekolah, empatinya muncul gitu. Dan kalau kita sendiri yang merasakan, empatinya akan muncul ya. Jadi ibarat ibu-ibu kalau lagi ada tamu, lagi menghidupkan sesuatu, suguhan ini kan kita cicipi dulu gitu kan, kita rasakan dulu pantas enggak ini disuguhkan. Kalau pantas perlu disuguhkan. Ilmu juga gitu, sebelum kita menghidupkan ke orang, kita sendiri harus jadi pelaku itu, icipi ilmunya. Kalau coba kasih ke anak-anak. Tapi kalau kita sendiri nggak merasakan tuh, ilmunya nyampe ke anak-anak itu seperti masakan tadi, nyampe ke ruang tamu, ke tamu itu juga hambar karena kita sendiri nggak merasakan. Ibu, bapak, guru, saya pun juga begitu. Saya menyampaikan sesuatu di depan bapak ibu guru, kalau saya sendiri nggak pelaku, nyampainya di teman-teman juga hambar. Jadi kalau bahasa kritisnya itu hati mengingkari, telinga menolak, jadi lewat begitu saja gitu kan. Maka penting menjaga integritas diri itu dengan itu lagi, mengamalkan dulu sebelum menyuruh gitu kan. Dan itu berat memang. Nah ketika saya nggak sanggup, bahasa saya adalah saya ingin menasihati orang ini, tapi saya sendiri nggak pelakunya. Bahasa saya adalah saya harus pinjam lisan orang lain. Dalam bentuk apa itu? Ketika ada maulid yang dalam bentuk ulama, ketika ada workshop ya dalam bentuk akademisi yang saya undang. Nah itu adalah pintu masuk bahasa saya ke teman-teman, karena saya sendiri nggak pelaku gitu. Seperti kemarin ada misi kita hadir dari BE Pak Raffi, mungkin saya tidak pelaku seperti Pak Raffi. Pak Raffi penyampainya mengena ke teman-teman karena beliau mungkin pelaku sendiri. Kalau saya menyampaikan seperti Pak Raffi belum tentu diterima oleh teman-teman, itu rasanya beda. Sehingga kalau bahasanya Pak Gunawan kan tahu diri dan tahu posisi, nah, sehingga itu yang jadi dasar saya kapan saya harus bicara, kapan saya menahan diri untuk bicara. Pembelajaran itu yang saya rasakan ketika menghadapi dilema-dilema lagi. Tetap kembalinya itu kalau saya mungkin bahkan tidak hanya di guru sini, kepala sekolah yang lain aja selalu ngomongnya tuh pakai hati. Ada lagi nih Pak selain itu? Ya, itu yang utama ya Pak. Pembelajaran yang bisa kami dapat. Jadi ya sama-sama belajar Bu Tiara ya. Jadi kalau pertama adalah kita jadi pelaku utama dulu, keteladanan dulu, baru ke sampaikan ke orang lain. Kemudian yang perlu kita yakini adalah tidak ada satu kebijakan satu untuk semua. Jadi tetap harus dipilih ya. Yang lain hanya menunggu. Akhirnya sampai juga hanya masalah waktu saja yang berbeda. Cukup intinya Bu. Baik, terima kasih Pak Suji atas waktunya, ilmunya, sharingnya ya Pak. Semoga nanti ini bisa bermanfaat bagi kami, bisa kami terapkan sehingga dimanapun posisi kami bisa selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Mau jadi pemimpin pembelajaran. Iya, benar. Nggak harus menjadi kepala sekolah ya Bu. Ya, nggak apa-apa Bu Tiara jadi kepala sekolah. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Bu Tiara, Merlina. Selamat siang Bapak, sehat Bapak. Baik Bapak, kami rencananya mau mewawancarai Bapak hari ini terkait pembelajaran kami di CDP ya Bu, mengenai pengambilan keputusan berdasarkan dilema.
Kami jadi ingin Bapak berbagi pengalaman bersama kami selama Bapak menjadi kepala sekolah. Mungkin ada hal-hal yang keputusannya itu Bapak ambil berdasarkan nilai-nilai yang saat ini sedang kami pelajari ya Bu, untuk dijadikan bahan pembelajaran. Mungkin bisa langsung ya Pak kamu wawancara Pak. Siap. Kami ini silakan. Untuk pertanyaan pertama ini terkait bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berkenaan dengan problematika atau rujukan moral. Mengidentifikasi. Karena sekarang saya sudah mendapatkan juga pengetahuan tentang itu, jadi problematika ketika yang benar untuk melawan nilai kebenaran lainnya. Dan kalau rujukan moral, ya nilai kebenaran, nilai kebajikan melawan nilai yang salah. Itu saja. Artinya kalau sudah bertentangan dengan regulasi itu masuk ke dalam rujukan moral. Sedangkan jika dua-duanya masuk dalam regulasi dan dua-duanya benar, hanya barangkali beda prioritas dan sebagainya, itu masuk dalam problematika. Demikian ya Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya barangkali Ya, untuk selanjutnya ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus problematika. Sejauh ini tuh kayak paling banyak bagaimana sih Pak cara Bapak mengambil keputusan itu? Dilematika berarti kan dua-duanya tidak melanggar regulasi ya. sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, tidak mengandung, tidak melanggar regulasi, kemudian tidak melanggar kode etik juga. Jadi langkah yang pertama saya didasarkan pada dampaknya pada siapa, lebih besar kepada siapa dampaknya. Kemudian jangka pendek dan jangka panjang. Jadi bicara Jadi prioritas pada umum ya Pak yang Betul, dilakukan sama kepentingan jangka panjangnya mungkin Pak. Dua hal itu ya Pak. Dua hal itu. Selanjutnya nih Pak ada pertanyaan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak ambil dalam pengambilan keputusan Bapak? Adakah langkah-langkah Pak sampai akhirnya Bapak menemukan cara ya Bu atau keputusan untuk mengambil keputusan tertentu gitu? Terkait problematika. ya, pertama nilai apa saja yang berbenturan. Kemudian setelah itu uji regulasi, kemudian uji apakah melanggar kode etik atau tidak. Kemudian melihat siapa yang terlibat dalam kasus dilematika tersebut. Kemudian mungkin perlu ini ya juga mendiskusikan dengan banyak pihak. Bagaimana saya mengambil keputusan pada ini. Dibicarakan dulu bersama tim mungkin Pak rekan-rekan ya Pak, sehingga Bapak menyalakan langkah tertentu setelah dibicarakan baru mengambil keputusan itu dibuat. Ya, jadi tidak lupa juga Bu Tiara, jadi karena pengalaman itu adalah guru terbaik ya. Jadi saya kadang bertanya pada orang lain, meminta pendapat jika Bapak atau orang yang saya anggap ideal itu ada di posisi saya, dia akan mengambil keputusan yang mana. Jadi Bapak selalu memposisikan diri, saya dulu harus mencoba memposisikan diri dari posisi itu gitu ya Pak. Atau ini orang lain yang saya anggap ideal, dia panutan saya lah ya, model ya Pak. ya role model gitu. Jika beliaunya ada di posisi saya, keputusan yang mana iya, itu iya. Artinya akan menjadi masukan buat saya. Jadi meminta masukan dari orang yang Bapak anggap Lebih kompetensi. lebih kompeten, lebih berpengalaman. Jadi lebih kolaboratif ya Bapak ya langkah-langkahnya itu. Kemudian terkait langkah-langkah tadi Bapak yang Bapak anggap efektif dalam menyelesaikan masalah dilematika selama ini apa? Langkah paling efektif ketika kita berdiskusi bersama, semua yang terlibat dalam kasus itu berdiskusi bersama, itu paling efektif. Musyawarah yang Bapak ya. adalah langkah paling Ya, dan dari musyawarah itu kita akan tahu prioritas yang mana yang lebih di atasnya yang lain. Ada nggak sih Pak sebuah posisi yang membuat Bapak itu harus nggak bisa pada masalah ini saya harus otoriter
karena kalau saya masih menggunakan orang ini nggak cuma selesai, kayak bapak harus mengambil keputusan instan gitu, keluar dari kebiasaan bapak yang biasanya. Pernah sih ya, tapi selama itu keputusan saya juga tidak melanggar aturan. Jadi apa yang saya putuskan tetap pada koridor regulasi dari pemerintah, aturan dari pemerintah juga dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan. Jadi mungkin yang dimaksudkan mutiara itu kita mengesampingkan nilai kebajikan yang Benar Pak, karena kan kadang kita harus mengambil keputusan yang kadang spontan begitu ya Pak. mengesampingkan rasa kasihan gitu ya kadang ya. Pada situasi-situasi tertentu saya rasa semua orang akan dihadapkan dengan hal seperti itu. Selanjutnya mungkin Kalau selama ini yang menjadi tantangan paling besar Pak dalam menjalankan atau menentukan kebijakan dalam menyelesaikan kasus rumah itu apa Pak? Tantangan yang muncul. Tantangan paling besar ya ketika keputusan saya ambil berdasarkan regulasi ya atau peraturan dengan mengesampingkan rasa empati pada pihak yang mungkin lebih sedikit kurang berdampak, tapi tetap saja empati itu rasanya dikesampingkan dan itu membuat memunculkan di dalam diri itu seperti saya ini benar-benar kaku. Padahal inginnya kan kita jadi pimpinan yang ikut, ya betul, ikut regulasi tapi fleksibel, tapi pada situasi tertentu. kadang beberapa orang memanfaatkan celah ya Pak. Ya, jadinya kita harus berpedoman pada regulasi sehingga kita sendiri bakal merasa saya kurang berempati akhirnya. Dan itu melawan keinginan saya sendiri bahwa saya ingin menjadi pimpinan yang fleksibel sendiri. Dilema utama mungkin ibu, apakah saya harus mengikuti regulasi atau saya malah harus mengikuti hati nurani begitu. Enggak, ini sudah mengikuti, Ya. sudah mengikuti regulasi, Tapi tetap memunculkan perasaan tidak enak. memunculkan Nah, perasaan tidak enak. jadi tantangannya itu dilemanya di dalam. Betul. Internal. Iya. Ya. jadi tantangannya Tantangannya di melawan dalam. rasa tidak enak. Tidak enak pada Dan- diri sendiri ya Betul, Pak. dalam diri sendiri. Selanjutnya ini Pak, pertanyaannya itu Bapak kan pasti punya beberapa permasalahan di 5 etika ini ya Pak yang terjadi dalam perhubungan Bapak. Kira-kira cara penyelesaiannya itu Pak biasanya dilaksanakan atau diselesaikan saat itu juga, atau Bapak punya jadwal khusus? Kayak misalnya ada beberapa masalah nih harus saya jadwalkan. Lihat situasinya juga ya. Kadang ada sesuatu yang urgent, tapi juga ada yang bisa kita tunda dulu karena ada hal lain yang lebih urgent kan gitu ya. Kemarin saja itu ada ini kejadian luar biasa di sekolah saya. Anak solor di sekolah saya itu baru mulai mengenal gadget ya. Dia mulai masuk ke dunia sosial media dan entah pengaruh dari platform yang mana yang berdampak itu anak-anak sekarang. Kalau SD dulu zaman kita itu kayaknya kita bermain seperti biasa. Anak sekarang SD itu sudah mulai mengenal apa nama cinta. Nah, seperti itu. Ketika mereka nyentuh ke sosial media, oh pelampiasan ketika putus cinta itu begini. Mereka nih
satu sisi kita ingin membangun karakter anak yang baik, satu sisi lain kalau kita mendisiplinkan dengan bahasa-bahasa kata-kata yang kasar itu juga melanggar regulasi. Jadi kondisional ya Pak, saat itu saat ini. Jadi Bapak akan menyelesaikan saat itu juga. Tetapi kalau mungkin ada hal-hal yang sifatnya masih bisa dibicarakan kayak dengan diskusi atau ada yang lain, Bapak mungkin menjadwalkan. Ada perencanaan juga. Tanya kemana-mana ya, jadi pendapat dari orang lain juga. Kalau selama ini Bapak yang biasanya mempermudah, apa faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus di mana? Pendapat semua pihak yang terlibat. Jadi ketika saya menghadapi seperti itu, semua yang terlibat di sana saya gali informasinya satu-satu. Kemudian pendapatnya juga. Itu yang mempermudah. Jadi saya tidak berdiri sendiri. Jadi fakta kalau saya boleh Keputusan-keputusan saya itu tidak hanya muncul dari dalam diri sendiri yang saya pikir pasti bias. Kalau hanya betul dari munculnya hanya dari saya, meskipun itu sudah bersandar pada regulasi ya, tapi itu bisa saja bias. Bisa saja masih ada alternatif yang lebih baik jika saya mendengarkan lebih banyak kepala kan gitu. Kalau saya tangkap benar-benar seperti barangkali untuk pertanyaan terakhir ya. Yang terakhir ini tentang pembelajaran apa sih Pak yang nanti mungkin bisa Bapak tularkan pada Bisa kita petik intinya ya Pak dari semua pengalaman Bapak sebagai guru pada saat kita menghadapi masalah pendidikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak berikan? Ini hanya dari saya ya. Jika itu baik monggo diambil, jika tidak mungkin ada referensi pengalaman dari orang lain yang lebih baik. Ya apa Bapak? Insya Allah Jadi masih baik. jika semua nilai-nilai kebajikan itu bisa disatukan, itu bagus dalam keputusan itu. Ya. Tapi jika masih berbenturan, saya kan memilih regulasi sebagai landasan utama. Karena bagaimanapun kita hidup kan menjalankan tugas pekerjaan sebagai pendidik juga di bawah naungan aturan pemerintah, ya. Jadi ketika kita mengedepankan rasa empati di atas regulasi, saya rasa akan berbuntut panjang. Kembali pada diri kita gitu ya Bapak. Betul, meskipun bertentangan, ya sesuai regulasi. Iya. Tapi jika bisa selaras regulasi dengan nilai-nilai kebajikan yang lain, Lebih baik ya sangat Pak. baik. Apalagi dengan hasil musyawarah ya Bapak, tambah mantap ya Bapak. Sampai cukup ya Bu. Iya. Mbak Karna terima kasih untuk waktunya hari ini yang Terima sudah kasih banyak Mbak belajar Dini. banyak atas hal. ilmunya juga. Iya. Semoga nanti kami bisa menerapkan ilmu dari Amin. Bapak dimanapun kapanpun meskipun kita tidak Meskipun tidak jadi menjadi kepala kepala sekolah. sekolah. Harapannya orang-orang seperti Bu Tiara dan Bu Herlina itu akan menjadi pemimpin pembelajaran pada tingkat kepala sekolah sih ya. di kelas kan ya. Pada tingkat kepala sekolah kalau Iya. Saya boleh. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.